Udah lebih dari 15 tahun Toyota Fortuner ini hadir di Indonesia. Sejak pertama kali peluncurannya yaitu di tahun 2005. Nah, sampai dengan saat ini pun SUV ini tuh nggak pernah sepi peminat. Karena Toyota Fortuner ini menjadi salah satu SUV yang paling diminati di Indonesia, bukan cuma karena desain yang menarik, tapi juga karena performa mesinnya yang gahar. Nah, awalnya Toyota Fortuner ini diproduksi dengan menggunakan platform global, yaitu International Multipurpose Vehicle atau yang disingkat dengan IMV. Nah, platform ini adalah kombinasi dari platform milik Hilux Vigo dan Toyota Kijang Innova. Nah, generasi pertama dari Toyota Fortuner ini itu menggunakan platform tersebut, guys. Nah, pertama kali dia masuk ke Indonesia, Fortuner ini tuh masih menyandang status CBU alias Completely Built Up yang diimpor dari Thailand. Nah, terus rupanya di Indonesia SUV ini tuh banyak diminati, meski nggak sedikit orang yang menyebutnya kalau kemampuan dari si Fortuner ini tuh yang masih suka limbung kalau dia itu di kecepatan tinggi ya. Nah, saat awal dia muncul di pasar otomotif nasional, Fortuner 2005 ini dibekali dengan mesin bensin 2 TRFE dengan dua pilihan varian, yaitu ada 2.7G dan 2.7V yang bertenaga 161 HP. Nah, terus Fortuner kala itu yang masuk ke Indonesia itu cuma tersedia dengan penggerak roda 4x4 aja, guys. Nah, terus di tahun 2007 itu peminat SUV pesaing Mitsubishi Pajero Sport ini pun terus meningkat ya. Seiring dengan berjalannya waktu, partisi-partisi Toyota Fortuner ini pun didatangkan dan dirakit di dalam negeri, yaitu di pabrik PT Toyota Indonesia atau yang biasa disebut dengan CKD alias Completely Knockdown. Nah, pada tahun ini itu disebutkan bahwa kandungan komponennya itu udah mencapai 45%. Selain itu, Toyota juga menambahkan pilihan mesin untuk Fortuner. Nah, ada tambahan pilihan mesin diesel 2KD FTV 2,5G yang ditawarkan dengan transmisi manual. Terus, mesin diesel Toyota Fortuner ini juga sama dengan mesin-mesin Toyota Kijang Innova diesel, yaitu sama-sama masih menggunakan sistem common rail. Di tahun 2009, Toyota menambahkan pilihan transmisi otomatis untuk varian mesin diesel. Nah, nggak lama setelah itu, pabrik Toyota di Bangkok dikabarkan tutup pada pertengahan 2010. Nah, lalu Toyota Indonesia pun menggarap Fortuner secara lokal. Tapi untuk varian mesin bensin aja, sedangkan untuk mesin diesel tetap digarap di pabrik Thailand. Nah, keberadaan mesin diesel ini itu disambut baik karena tenaganya yang dirasa lebih mumpuni, apalagi untuk penggunaan di daerah-daerah perbukitan, perkebunan, bahkan pertambangan. Nah, 7 tahun berselang sejak Fortuner pertama kali mengaspal di Indonesia, ramai dikabarkan adanya generasi kedua. Tapi sayangnya pada tahun 2012, Toyota cuma menghadirkan Fortuner versi facelift aja. Nah, tapi ada juga yang lebih sedikit menghibur, yaitu mesin diesel Fortuner ini itu udah dibekali dengan turbocharger. Mesin itu dibekali dengan Variable Nozzle Turbocharger atau VNT yang disebut-sebut dapat meningkatkan performa mesin bahkan pada putaran rendah. Nah, teknologi VNT ini yang disebut-sebut pada saat itu membuat pesaingnya keder. Nah, selain itu, ada juga tampilan baru dari Toyota Fortuner ini, versi TRD Sportivo yang membuat tampilan gaharnya menjadi lebih sporty, guys. Akhirnya di tahun 2016 ini Toyota Fortuner mengeluarkan model terbarunya dengan status All New Fortuner. Nah, Toyota Fortuner ini tuh mempunyai wajah yang jauh berbeda dengan versi-versi terdahulunya. Tampilannya dipermak abis-abisan. Nah, bukan cuma eksteriornya aja, tapi juga interior dan mesinnya juga dipermak abis-abisan. Permakan yang paling mencolok adalah di eksteriornya, khususnya di bagian depan dan belakang mobil ini. Lampunya menjadi jauh lebih sipit.
Nah, terus dimensinya juga beda. Fortuner 2016 memiliki dimensi yang lebih panjang 100 mm, terus udah gitu lebih lebar 15 mm dan lebih rendah 15 mm. Nah, sedangkan jarak sumbunya itu lebih pendek 5 mm. Penggunaan material interiornya meningkat signifikan. Jok kulit dengan aksen jahitan dan cluster kontrol yang dilengkapi dengan layar besar. Nah, untuk detail Fortuner di tahun 2016 ini, sementara kita skip aja dulu ya guys ya, soalnya bakal dibahas detail di video ini. Nah, seperti yang udah dijelasin sebelumnya, perubahan Toyota Fortuner 2016 ini tuh sangat major, di mana desain dari lampu-lampunya itu udah nggak kelihatan bulat-bulat dan besar-besar lagi, tapi lebih sipit-sipit. Perubahan ini tuh nggak cuma terjadi di bagian depan aja, tapi juga di bagian samping dan juga belakang ya. Nah, terus bodi VRZ ini tuh nggak kelihatan seperti varian sebelumnya yang kelihatan lebih gagah dan bongsor, tapi VRZ ini tuh kelihatan lebih futuristik. Sasis dari Fortuner ini masih menggunakan tipe leather frame seperti yang digunakan pada Toyota Hilux dan juga Toyota Innova. Pada dasarnya Toyota Fortuner ini memiliki 3 varian, yaitu tipe G yang paling murah dan tipe VRZ dan SRZ untuk yang varian tingginya. Dan varian pelengkapnya yaitu ada di varian TRD. Untuk yang tipe G itu cuma ada mesin diesel dengan mesin penggerak 4x2 dan 4x4. Nah, untuk yang 4x2 itu ada transmisi otomatis dan manual transmisinya. Sedangkan untuk yang penggerak 4x4 pada tipe G ini cuma tersedia transmisi otomatis saja. Nah, kalau untuk yang varian SRZ itu mesinnya mesin bensin ya guys ya. Jadi cuma ada mesin penggerak 4x2 aja ya. Nah, sedangkan untuk yang mesin diesel itu ada yang berpenggerak 4x2 dan 4x4. Tapi untuk pilihan transmisi di mesin diesel itu cuma tersedia di transmisi otomatis saja. Nah, varian TRD itu mengambil basis dari varian VRZ dan SRZ 4x2. Jadi pilihannya ada VRZ TRD dan SRZ TRD. Nah, kalau ada kata-kata Tetra Drive ya, berarti itu untuk varian yang 4x4. Nah, sekarang kita fokus cuma untuk varian VRZ aja. Untuk lampu besarnya itu udah menggunakan LED proyektor, begitu juga dengan lampu jauhnya yang menggunakan LED proyektor yang sama. Makanya mereka menyebutnya itu bi-beam LED. Nah, karena berasal dari LED proyektor yang sama. Selain itu dilengkapi juga dengan lampu DRL yang bentuknya titik-titik LED kayak begini guys, yang bentuknya panjang seperti alis. Nah, lampu sennya itu masih halogen dan juga udah mendapat fog lamp yang masih halogen. Nah, terus dia juga mendapat teknologi auto leveling yang artinya itu si lampunya bisa mengatur ketinggian secara otomatis. Nah, terus di sini dan juga dia tuh udah dilengkapi dengan fitur Follow Me Home yang bisa nyalain lampunya beberapa detik setelah kita mematikan mesinnya supaya masih bisa menerangi jalan buat si pengguna mobilnya ya. Nah, terus juga udah dapat wiper dengan tipe hybrid dan cornering sensor yang bisa dinonaktifin dari dalam. Nah, di bawah bumper itu terdapat fog lamp yang dibalut dengan perpaduan warna hitam doff dengan list chrome di bagian luarnya. Nah, untuk warna hitamnya ini tuh membentang dari bagian kiri bumper sampai dengan ke kanan bumper, itu yang memberikan kesan sporty di mobil ini.
Oke, sekarang kita masuk ke bodi samping dari mobil Fortuner ini. Nah, jadi kalau Fortuner yang dulu itu dia punya jendela tengah dan jendela belakang yang dipisahin sama satu pilar sewarna bodi yang gede banget ya, yang di samping sini nih. Nah, yang baru ini tuh kelihatannya nyambung semua karena pilar di sini tuh menggunakan warna Black Dove yang pilarnya juga jauh lebih tipis dibandingkan dengan varian yang sebelumnya. Nah, dan di belakangnya itu ada satu black bar yang nyambungin antara kaca belakang dengan kaca bagian bagasi. Makanya dia kelihatan punya aksen floating roof. Nah, terus dia juga kelihatan lebih modern karena garisnya ini atau window line-nya ini tuh punya lekukan yang bahkan menjadi kebanggaan Toyota Fortuner ini. Nah, dan bahkan itu sampai dibuatkan siluet ya di bagian belakang kunci dan di layar MID Fortuner ini. Nah, semua varian itu udah mendapat roof rail dan side step itu seperti ini ya. Jadi untuk yang varian G itu window line-nya itu masih berwarna hitam, sedangkan untuk yang varian lainnya itu udah memperoleh warna chrome. Nah, untuk handle pintu tipe G itu masih warna body, tapi varian-varian di atasnya itu udah beraksen chrome ya. Velgnya di 18 inch dual tone, terus rem yang digunakan untuk tipe VRZ ini menggunakan tipe ventilized disc atau rem cakram untuk roda depannya. Nah, sedangkan untuk belakangnya itu masih menggunakan rem tromol. Sedangkan untuk Fortuner keluaran 2017 akhir yang udah improvement, rem belakangnya udah dilengkapi dengan rem cakram. Untuk varian VRZ dan SRZ itu sudah dilengkapi dengan sistem passive keyless entry. Nah, jadi kuncinya itu tinggal dikantongin aja, dan untuk membuka pintunya tinggal ditekan aja tombol kecil ini untuk membuka dan tekan kembali untuk mengunci. Untuk tipe 2017 akhir, kaca spionnya udah dilengkapi dengan spion lipat elektrik otomatis. Nah, untuk detail lainnya itu di bawah spion ini ada lampu kecil halogen yang bisa nyala kalau misalkan kita buka kuncinya ya, terus udah gitu dia langsung nyinarin bawahnya. Nah, dan di sini udah ada sirip-sirip yang menambahkan kesan aerodinamis itu yang ada di spion sama di lampu belakang. Nah, terus nih untuk bagian belakangnya juga udah dirombak habis ya, jadi lampu-lampu remnya itu nggak gede-gede lagi, tapi udah sipit-sipit ya. Jadi dia tuh lampu rem itu melintang secara horizontal. Nah, ini nih membuat tampilan belakang dari mobil Fortuner ini tuh jadi lebih cantik guys. Nah, terus ini masih ada list chrome di bawah kaca ini yang dia itu masih nyambung dari depan samping sampai ke belakang ya. Terus di bagian pojok bawah bumper belakang ini terdapat dua lampu reflektor. Terus ada 4 buah sensor parkir yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan dari dalam kabin. Nah, selain itu juga di bagian belakang ini tuh ada kamera parkir ya. Jadi ada kamera parkir yang posisinya tuh tepat ada di atas plat nomor. Nah, terus juga untuk seluruh varian itu diberikan spoiler belakang. Nah, untuk lampu-lampu yang ada di belakang ini itu ada lampu malam yang LED ya, lampu malam LED yang 2 garis ini. Terus udah gitu juga ada lampu rem LED dan high mount stop LED. Nah, selain itu juga ada lampu sen halogen dan lampu mundur halogen. Nah, bagasi dari Fortuner ini tuh udah menggunakan bagasi elektrik. Jadi, dimana untuk membuka bagasi ini tuh cuma tinggal menekan tombol yang berada di bawah tulisan Fortuner ini. Dan untuk menutupnya itu cuma tinggal tekan tombol yang ada di bagian bawah pintu bagasi ini ya. Nah, terus karena Fortuner ini tuh udah menggunakan passive keyless entry, jadi kalau misalkan mobil ini dalam kondisi terkunci, kita bisa ngebuka bagasi ini dengan 2 cara. Nah, jadi ya cara pertama itu kita pencet tombol yang di bawah tulisan Fortuner ini sekali aja ya untuk membuka central locknya. Nah, terus tunggu beberapa saat. Nah, kemudian pencet sekali lagi untuk ngebuka bagasinya. Nah, terus untuk yang cara kedua ini ya, itu tanpa kita membuka lagi central lock dari mobil ini, kita cuma tinggal menekan agak lama untuk tombol yang sama yang di bawah tulisan Fortuner ini, dan secara otomatis dia tuh akan membuka central lock dan membuka bagasinya guys.
Nah, selain dua cara yang tadi, kita juga bisa membuka bagasi ini dengan cara pencet tombol buka bagasi pada remote mobil ini atau remote kunci ini, ya. Dengan cara yaitu ditekan agak lama, dan pintunya akan terbuka seperti ini. Nah, oke. Dan juga untuk menutupnya itu kita lakukan dengan cara yang sama, pencet dan tekan di tombol buka pintu ini agak lama, dan kemudian pintu bagasinya akan tertutup. Nah, selain itu, untuk kalau misalkan kita mau buka dan tutup pintu bagasi dari dalam kabin, ya, itu posisinya itu ada di sebelah kanan dashboard bagian bawah. Cari lambang yang ada pintu bagasi. Nah, sama juga, itu juga cuma tinggal kita pencet dan tekan agak lama, dan pintu akan terbuka dengan sendirinya. Begitu juga dengan cara menutupnya, pencet dan tekan, maka pintu bagasi akan tertutup. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kabin bagasi. Nah, untuk ruang kabin di dalam bagasi ini secara dimensi udah pasti lebih kecil dibandingkan ruang kabin Kijang Innova. Nah, ditambah lagi karena sistem pelipatan si kursi yang belakang ini, ya kan, itu dilipat dan digantung di bagian kanan dan kiri bagasi ini, yang akhirnya si kursi belakang ini tuh bisa memakan space dari kabin bagasi ini cukup lumayan, ya, karena dia jadi lebih sempit akhirnya, ya. Tapi kalau menurut saya itu segini aja udah cukup lumayan, karena bisa bawa banyak barang gitu kan. Nah, terus untuk si ban serep ini tuh adanya itu bukan di bawah kabin ini, tapi di kolong mobil, ya, di kolong mobil. Nah, terus ban serepnya ini juga udah menggunakan ukuran full size. Nah, sekarang gue lagi mau coba peragain gimana caranya ngelipet kursi belakang ini, ya. Nah, jadi untuk melipat kursi belakang itu dengan cara menarik tuas atau kayak tali gini, ya, yang ada di bawah kursi ini. Nah, terus secara otomatis kursinya itu akan ngelipat dengan sendirinya, dan kursi itu akan otomatis keangkat ke atas karena di sini ada pegasnya, ya. Jadi pada saat kita narik ke atas itu bebannya itu nggak terlalu berat. Nah, kalau misalkan udah, kita cuma tinggal cantolin aja, ya kan, ke arah cantolin ke bar yang ada di sini nih, di dinding Fortuner. Oke, nah terus udah gitu, kalau udah kita cuma tinggal kencangkan aja talinya. Nah, terus kalau udah dilipat semuanya kanan dan kiri ini, jangan lupa di bawah dari bagian kursi ini tuh ada semacam kayak kaki, ya kan, yang buat kunci ke alas kabin. Nah, ini kita harus lipat manual karena dia nggak otomatis, ya. Dilipatnya itu cuma dengan cara ditekan aja ke bawah. Oke, kanan dan kirinya, ya. Oke, di bagian atas kabin bagasi ini udah disediain satu lampu bagasi, itu lampunya udah LED. Nah, jadi udah disamain dengan lampu bagian kabin tengah sama bagian kabin depan, ya. Oke, terus lanjut aja deh. Nah, terus di sebelah kiri ini ada satu kompartemen itu yang fungsinya untuk naruh dongkrak dan toolkit, ya. Dan di sini kalau gue lihat tempat penyimpanannya itu cukup rapi, ya. Nah, terus di bawahnya lagi tuh sebelah agak keluar itu ada power outlet untuk charger, bisa untuk charger handphone atau juga bisa untuk cooler box. Oke, sekarang kita masuk ke depan, ya, ke kabin depan. Nah, karena Fortuner ini salah satu SUV leather frame, nah jadi untuk masuk ke dalam sini tuh agak tinggi banget, ya, apalagi kalau kaki kita tuh langsung nampak kayak begini. Nah, untungnya dia tuh menyediakan side step dan handlebar ini, jadi bisa lebih gampang untuk masuk ke dalamnya. Nah, terus begitu masuk ke dalam sini itu rasanya kalau kita lihat itu perbedaannya kayak langit dan bumi kalau misalkan kita bandingkan dengan Fortuner yang lama. Karena di sini perombakannya itu cuma bukan di luar aja, ya, tapi juga bener-bener dipermak habis-habisan di dalamnya juga. Nah, kalau yang dulu Fortuner yang lama itu untuk dashboardnya sendiri itu kelihatannya menurut gua sih sederhana aja. Nah, tapi kalau untuk yang VRZ ini tuh jauh kelihatan lebih mewah dan elegan. Nah, Fortuner ini tuh dapat jok kulit warna coklat tua yang kayak begini, ya.
Di sini juga udah ada jahitannya rapi. Nah, terus untuk build quality dashboardnya itu masih menggunakan bahan plastik dengan warna dasarnya itu warna hitam. Nah, tapi yang bikin bagusnya itu adalah karena ada di beberapa bagian dari dashboard ini tuh dilapisi dengan kulit ya, dengan bahan kulit. Nah, terus bahannya itu soft touch, jadi itu lembut banget kalau dipegang, lembut dan empuk dan halus ya. Nah, jadi yang diberi bahan atau yang dilapisi dengan bahan kulit itu ada yang di bagian atas laci ini. Yang sebelumnya itu kalau di Fortuner lama itu dia nggak ada laci di atasnya, dia lacinya cuma satu, sedangkan yang VRZ ini ada dua. Nah, terus untuk warna lapisan kulit di laci ini seirama dengan warna dashboard, yaitu warna hitam. Nah, di sini juga jahitannya itu rapi ya guys ya. Di sini jahitannya rapi dan di sini ada satu emblem Fortuner. Tulisannya Fortuner. Nah, emblem ini bukan cuma hiasan aja, tapi ini adalah switch atau tombol untuk ngebuka laci ini. Nah, selain itu yang diberi material kulit lagi itu adalah yang di sebelah kanan dan sebelah kiri dari cluster control panel ya kan, yang di bagian tengah ini. Nah, di sini tuh bukan cuma sekedar hiasan aja. Jadi kalau menurut gue itu bisa bermanfaat karena apa? Karena pada saat kita nyetir atau kita jadi penumpang, kalau kakinya itu capek, kita pasti akan bersender ke bagian kanan atau kiri dari cluster control ini. Nah, itu bisa memberikan kesan lembut dan empuk di kaki kita. Jadi kaki kita bisa lebih nyaman ya. Nah, terus satu lagi itu untuk lapisan kulitnya ada di bagian atas dashboard ini, di bagian supir atau pengemudi ya. Nah, itu tepatnya ada di atas odometer ya. Nah, ini juga sama, memberikan kesan, menurut gue memberikan kesan elegan dan mewah. Untuk di bagian tengah sini ada cluster panel yang susunannya itu dibuat berundak, jadi lebih enak untuk dilihat, nggak kayak panel yang kelihatannya datar-datar aja. Nah, untuk di bagian atas itu terdapat satu unit jam digital dan tombol lampu hazard, diapit dengan dua buah lubang ventilasi AC. Di bawahnya ada layar audio TV yang cukup lebar yang juga dilengkapi dengan CD player di dalamnya. Nah, terus kalau misalkan agak ke bawah lagi ya, itu ada lampu indikator dan di bawahnya lagi tuh ada AC control unit. Nah, terus di bawahnya lagi tuh ada satu buah power outlet yang bisa buat dipakai charger ya kan, dan satu space kotak kecil buat taruh kartu flash, e-money ataupun kartu parkir. Nah, di sini itu ada dua cup holder yang bisa dibuka ataupun ditutup ya kan. Di bagian depannya itu ada tempat buat taruh HP. Terus di sepanjang cup holder sampai dengan transmisi itu diberi perpaduan aksen panel kayu yang berwarna coklat tua dan silver. Nah, untuk warna panel kayunya ini itu berwarna doff, jadi terkesan kayak kayu asli. Nah, terus handle transmisinya juga dibalut dengan bahan kulit dengan paduan warna hitam dan silver. Nah, di sini nggak ada knob rilisnya ya, karena alur transmisi Matic ini tuh menggunakan jalur yang lekuk-lekuk kayak gini, jadi bukan yang lurus. Nah, terus rem tangan Fortuner ini tuh masih menggunakan rem tangan manual. Nah, jadi ini nggak kayak kompetitornya yang udah menggunakan rem tangan otomatis atau pakai tombol gitu. Nah, di sini juga ada konsol yang cukup besar yang juga bisa yang bisa dipakai atau berfungsi sebagai handrest. Terus juga udah dilapisi dengan bahan soft touch, jadi rasanya itu empuk dan bikin nyaman. Di belakangnya tersedia satu power outlet lagi untuk charger port dan juga satu lubang untuk taruh HP ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke dashboard. Nah, di bagian ujung kanan dan kiri dari dashboard ini tuh terdapat dua lubang ventilasi AC. Dan di bawahnya itu ada masing-masing cup holder yang bisa disimpan atau buat nyimpan minuman ya, apalagi botol di sini ya. Dan karena posisinya itu tepat di bawah AC, makanya bisa bikin minuman ini jadi lebih dingin guys, atau lebih adem lah ya, karena kena hembusan angin AC ya. Nah, terus di dashboard ini tuh disediakan dua laci di atas dan di bawah ya kan. Untuk laci yang di atas itu di dalamnya juga dikasih saluran AC, jadi bisa jadi buat pendingin juga. Sekarang kita lari ke bagian pintu. Nah, di bagian pintu ini yang atas dan bawahnya itu materialnya masih terbuat dari material plastik, dan di tengahnya itu udah dilapisi dengan bahan kulit yang memanjang sampai ke bagian sandaran ini. Nah, terus di depannya itu udah menggunakan panel piano black
terus 4 switch control window yang semuanya itu udah otomatis, terus ada window lock, central lock, spion control, sama auto retract spion. Nah, agak sedikit maju ke depan, itu di bagian dashboard kanan pengemudi itu ada tombol start stop engine, terus ada juga tombol buat aktifin atau matiin sensor parking. Terus di sebelahnya ini ada tombol untuk corner sensor yang ada di bumper depan dan juga belakang. Nah, jadi untuk aktifin atau nonaktifin itu dari tombol ini. Nah, di bawahnya itu ada tombol buat pintu bagasi, ya kan, untuk buka atau tutup, dan juga di sebelahnya juga ada tombol power back door. Itu yang fungsinya buat menonaktifkan pembukaan atau penutupan pintu bagasi di belakang secara elektrik. Jadi pintunya itu bisa dibuka dan ditutup dengan manual ya. Nah, di bawah pintu bagasi ini itu ada tuas yang berfungsi buat buka tutup bensin ya. Terus dan juga buat buka kap mesin. Nah, yang gua rasain pada saat gua duduk di mobil ini, jadi tuh posisi duduk di mobil Fortuner ini tuh berasa commanding banget. Nah, bahkan di posisi terendahnya aja itu menurut gue itu masih cukup tinggi. Nah, ini yang menjadi salah satu ciri khas dari SUV leather frame. Nah, jadi pas duduk di dalamnya itu jadi berasa tinggi banget. Nah, untuk pengaturan kursi pengemudinya itu udah full elektrik. Nah, jadi untuk posisi reclining dan slidingnya itu dan juga untuk mengatur tinggi rendahnya posisi kursi itu udah bisa diatur dari panel ini. Nah, jadi pengaturannya itu ada 8 arah seperti video berikut ini ya. Headroom untuk orang setinggi gua yang tingginya itu kurang lebih 178 cm itu menurut gua masih cukup. Nah, tapi itu ya nggak seluas Innova ya. Nah, jadi kalau misalkan di posisi terendahnya itu headroomnya itu kurang lebih segini, ya kan. Nah, sedangkan untuk posisi kursi tertingginya itu headroomnya kurang lebih segini. Dan untuk headrestnya menurut gua posisinya udah cukup. Jadi kalau misalkan kita nyetir itu sambil senderan itu jadi nggak dongat-dongat banget ke belakang ya. Nah, plus seat beltnya itu bisa diatur naik turun. Setir mobil Fortuner ini tuh udah bisa tilt dan teleskopik ya. Nah, jadi di setirnya ini tuh kalau dilihat ya itu menurut gue itu padat banget ya kan, dimana setir ini tuh dilapisi sama bahan kulit. Nah, terus udah gitu yang atasnya ini nih dikasih aksen kayu yang berwarna doff. Nah, jadi kalau menurut gua itu kalau dipegang setir ini tuh berasa mantep banget ya. Jadi pas digenggam di tangan itu enak gitu, jadi nggak berasa licin. Nah, terus setir Fortuner ini tuh udah dilengkapi dengan steering control ya kan. Nah, jadi di sebelah kiri itu ada tombol pengatur audio dan di bawahnya itu ada tombol pengatur Bluetooth untuk menerima telepon dan juga bisa mereject telepon masuk ya. Nah, sedangkan di sebelah kanannya itu ada tombol untuk mengatur MID yang ada di odometer ini. Jadi berikut ini sedikit tentang penggunaan tombol-tombol yang ada di setir mobil ini. Nah, kita mulai dari tombol pengaturan audio. Tombol yang paling kiri, yaitu yang ada tanda plus dan minusnya ini, itu berguna untuk membesarkan dan mengecilkan suara audio musik. Nah, kemudian tombol yang di tengah ini yang ada tanda up and down, ya, itu untuk gonta-ganti channel radio atau juga bisa
berfungsi untuk mengganti track lagu, misalkan mau di next track gitu kan, atau previous track, itu cuma tinggal dipencet tanda up atau tanda down. Nah, terus untuk tombol di sebelahnya lagi itu ada tombol mode. Jadi buat ganti mode operasi audio. Contoh untuk ganti mode dari mode radio ke mode Bluetooth. Nah, terus atau ke CD player. Nah, dan seterusnya ya. Nah, tombol mode ini juga itu bisa berguna untuk mute audio ya. Itu dengan cara menekan si tombol ini tuh agak lama. Nah, terus kalau untuk yang tombol bawahnya ini tuh berguna untuk voice comment. Nah, tapi gue itu nggak pernah pakai tombol ini ya. Nah, lanjut, di bawahnya ini ada tombol dengan lambang telepon ya, telepon up sama telepon down. Nah, itu jadi jelas ya fungsinya itu buat terima sama reject telepon masuk. Nah, tapi berdasarkan pengalaman gua, itu telepon masuk yang bisa diterima atau di reject itu cuma telepon masuk yang ke nomor GSM kita ya, ke GSM. Itu bukan yang paket data seperti WA call. Jadi kalau misalkan lu dapet telepon masuk untuk yang WA call, itu udah pasti lu nggak akan bisa terima pakai tombol ini, tapi suaranya itu emang keluar dari audio, tapi lu nggak bisa terima. Jadi mau nggak mau lu harus terima atau reject si WA call itu secara manual. Nah, beda halnya kalau telepon GSM yang masuk ya kan, itu lu bisa langsung terima dengan mencet tombol yang miring ini, telepon yang miring atau yang receive call. Terus udah gitu, atau lu bisa nge-reject dengan cara pencet tombol yang telepon tiduran ini. Oke. Nah, sekarang kita bahas tombol yang di sebelah kanan. Nah, jadi di sebelah kanan ini ada satu tombol ya, yang bentuknya itu kotak besar dengan tanda panah 4 arah. Nah, fungsinya itu adalah sebagai kursor untuk di menu, untuk masuk ke menu MID. Nah, terus udah gitu tombol tengahnya ini adalah tombol untuk melakukan confirm atau reset dari sistem di MID. Nah, terus tombol kanannya ini berfungsi untuk kembali ke menu sebelumnya, dan tombol yang satunya lagi ini adalah tombol buat lihat message dari sistem atau alert dari sistem. Lanjut bahas yang ada di setir. Nah, jadi di belakang setir ini tuh ada pedal shift yang fungsinya itu untuk mengatur transmisi secara manual. Nah, terus di sebelah kanannya itu ada tuas yang berfungsi untuk lampu sen, terus lampu senja, lampu besar, dan switch untuk mengaktifkan fog lamp. Nah, terus kalau di sebelah kiri setir itu seperti pada umumnya ya, di Toyota pada umumnya itu ada tuas yang buat aktifin wiper depan sama wiper belakang, dan juga buat air pembersih kaca ya. Nah, yang gue suka dari mobil ini itu kalau lampu senjanya itu udah aktif, hampir semua tombol yang ada di depan sini itu, bahkan juga yang di belakang ya, itu udah ada backlightnya. Nah, jadi contoh nih kayak tombol window ya, untuk yang power window di pintu ini itu backlightnya tuh nyala. Nah, terus udah gitu juga untuk tombol di bawah ini juga udah ada backlightnya. Terus tombol AC ada backlightnya, terus tombol eco dan turbo juga ada, bahkan upper console-nya juga ada backlightnya. Nah, di bagian atas ini, baik di bagian di bangku pemudi ataupun di bangku penumpang, itu ada sun visor yang bahannya itu tebal banget. Nah, terus ini build materialnya itu berasa high quality banget menurut gue ya, karena dia itu terasa lembut di tangan ya, dan enak dipegangnya. Nah, di sini juga udah disediain selipan itu yang bisa dipakai buat card holder juga. Nah, terus kalau misalkan dibuka itu di dalamnya itu ada cerminnya, ada kacanya, dan juga ada lampunya. Nah, lampunya ini tuh masih halogen ya, itu nggak kayak lampu yang di tengah konsol ini ya, itu yang udah menggunakan lampu LED. Nah, sekarang kita ke konsol tengah. Nah, di konsol tengah ini ada tempat kacamata, terus ada juga lampu di bagian kanan sama kirinya. Nah, tombol di tengah ini untuk door lamp. Jadi kalau misalkan kita pintunya dibuka,
si lampu ini otomatis bisa nyala sendiri. Tapi itu juga bisa dinonaktifin dengan cara ditekan gini aja. Untuk desain upper console-nya ini menurut gue sih terbilang keren ya. Tapi emang ya nggak se-eksentrik lampu upper console Innova sih yang ada LED kuningnya di atas ini ya. Nah, spion tengahnya ini tuh udah day and night walaupun masih manual. Jadi kalau di malam hari terus kita kena lampu tembak dari belakang, kita cuma tinggal flip spionnya aja kayak begini ya. Nah, kita bicara mengenai storage. Nah, seperti yang sebelumnya udah gue jelasin, storage di bagian depan ini tuh cukup banyak. Nah, diantaranya itu ada di bagian door trim pintu kanan dan kiri. Itu ada cup holdernya ya. Cukup buat 1 botol dan juga storage buat taruh-taruh barang seperti tongkat flash, e-money, atau misalkan barang-barang lu lainnya. Nah, terus udah gitu juga ada laci di dashboard ini bagian atas sama bagian bawah. Terus yang atas itu ada pendinginnya ya, tapi yang di bawah itu enggak, tapi lebih luas tempatnya. Terus udah gitu juga ada cup holder di bagian tengah ini yang bisa muat 2 botol minuman. Terus di depannya juga ada 1 storage buat taruh HP atau barang lainnya. Nah, terus di bawah armrest ini itu ada storage juga yang cukup luas ya. Itu yang bisa naruh banyak barang-barang. Nah, yang di bagian atas itu ada tempat kacamata di upper console dan juga di bagian kanan dan kiri dashboard ini itu ada cup holder yang bisa dipencet atau dikeluar masukin ya. Nah, terus dari itu sekarang kita pindah ke belakang. Masuk ke bagian tengah ini juga cukup tinggi ya. Nah, jadi di sini tuh nggak ada hand grip untuk naiknya. Nah, tapi untuk masih ada side step yang bisa bantu kita naik ke kabin tengah ini. Nah, duduk di bangku tengah ini tuh berasa lebih tinggi dibandingkan dengan duduk di kursi depan. Karena layout kabin ini tuh menggunakan konsep theatrical, di mana kursi tengah ini itu dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan kursi bagian depan. Agar apa? Agar penumpang di bagian tengah ini tuh masih bisa melihat jalanan dengan baik. Nah, begitu juga dengan kursi yang paling belakang, posisinya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan kursi bagian tengah ini ya. Nah, terus efek konsep theatrical ini tuh terlihat jelas pada bagian headroomnya, di mana headroom di tengah kabin ini tuh lebih sempit dibandingkan dengan headroom di bagian depan ya. Untungnya di bagian roof atau plafon mobil ini atau yang di bagian tengah ini itu diberikan cekungan seperti ini, jadi bisa lebih memberi sedikit ruang buat penumpang di bagian tengah. Nah, oke, sekarang ini posisinya ada di kursi tengah. Nah, untuk di kursi tengah, untuk legroomnya itu cukup oke, cukup lumayan karena untuk penumpang setinggi gue yang di 170-an, 178 itu masih dapat legroom yang cukup. Di sini settingan untuk kursi depannya itu gua setting sesuai dengan settingan gua sebagai pengemudi. Jadi sebenarnya kursi ini tuh udah agak mundur. Nah, terus ini pun sebenarnya masih bisa dimundurin lagi si kursi tengahnya dengan cara kita sliding. Nah, kalau kita mundurin, legroomnya itu masih jauh lebih luas lagi. Nah, tambah lagi di sini tuh gue tinggi di 178 tapi masih dapetin headroom yang cukup lumayan ya. Nah, kelebihannya lagi di sini enaknya ya. Dia tuh sebenarnya agak sempit untuk yang plafonnya, tapi dia dikasih cekungan sedikit di atas ini, jadi ngebikin sedikit space lagi untuk headroom gue. Nah, terus begitu ditambah lagi di belakang udah ada headrest ya. Lumayan enak headrestnya. Terus untuk kursinya ini selain tadi yang sliding, kita bisa reclining juga ya. Oke. Nah, jadi tadi selain kursi ini bisa di sliding, kursi ini juga bisa recline juga. Kita coba tes ya. Nah, ini kemampuan recline itu lumayan panjang banget. Sampai bisa rebahan, hampir tidur. Oke, good. Ini good banget. Terus begitu juga untuk kursi tengahnya ada ya. Nah, kita coba untuk duduk di kursi tengah ya. Ini gua rapin dulu. Oke, kursi tengah. Nah, kalau untuk orang setinggi gua, untuk duduk di kursi tengah itu agak nggak nyaman ya. Soalnya ini untuk headroomnya itu mentok. Tuh udah, lihat ya, mentok ya. Nah, terus untuk
si kursinya itu agak keras dan dia itu agak naik. Kan di sini kan ada cekungan ya, di bawahnya tuh ada cekungan. Gak usah, biarin aja, nanti gak apa-apa. Kamu lurus aja, nanti biar kita ambil tag yang lain. Nah, jadi kursi di tengah itu agak keras. Terus tambah lagi ini juga dia agak menonjol ya. Nah, jadi ngebikin si kepala gue ini agak naik. Nah, di bagian plafon juga dia tuh nggak cekung kayak di kanan sama kirinya, tapi dia agak turun ke bawah, agak menonjol. Jadi nih nggak disaranin untuk orang yang tinggi duduk di tengah kursi ini. Untuk di samping ini sama aja ya. Terus oh iya, gue juga lupa. Jadi di bagian tengah ini bisa dijadiin sebagai armrest. Cukup lumayan enak ya, nyaman. Terus jangan lupa di sini juga ada cup holder 2, cukup untuk 2 botol. Oke. Nah, kalau kita duduk bertiga, itu penumpang bagian tengah pasti akan kurang nyaman gara-gara di bagian alasnya itu ada semacam kayak gundukan. Jadi untuk posisi kakinya, dia tuh bisa dirapetin kayak begini, yang menurut gue itu kurang begitu nyaman, atau dibuat agak melebar seperti ini ya. Nah, untuk di kursi tengah juga ya, untuk di kursi tengah itu dapat yang armbar gini ya. Apa sih namanya ini, armbar ya? Ya di sini dapat armbar juga, dan di sini juga ada enaknya tuh ada buat gantungan baju ya. Ini cangkolan untuk gantungan baju. Nah, terus di posisi kursi tengah ini juga masih dapat seat belt ya guys ya. Nah, terus oke, kita masuk ke bagian detail tengah ini. Nah, di belakang kursi driver atau kursi pengemudi dan kursi penumpang itu ada kantong untuk menyimpan barang, dan juga di sini juga kita dapat satu gantungan kecil yang bisa menggantung barang maksimal 4 kilo. Nah, terus untuk bagian detail lainnya juga, ini gua nggak nyangka nih, ternyata di pojokan sini pintu bagian belakang itu ada tulisan Fortuner gitu. Gua nggak nyangka ternyata ada tulisan emblem ini. Nah, di kabin tengah ini juga udah pakai lampu kabin LED. Nah, terus untuk kontrol AC-nya itu juga udah dibuat otomatis sama kayak kontrol AC di dashboard depan. Nah, bahkan di sini tuh ada indikator digitalnya. Untuk build quality dari door trim tengah ini sama seperti di depan, yaitu masih menggunakan plastik di bagian atas dan bawahnya. Dan bagian tengahnya ini dilapisi kulit bahkan ke bagian sandaran tangannya. Di bagian depan dari sandaran tangan ini tuh ada panel piano black dan juga tombol power window-nya. Dan juga di sini di bagian tombol power window-nya itu ada backlight-nya ya. Jadi kalau misalkan lampu senjanya diaktifin, dia akan nyala. Nah, yang kerennya dari mobil ini itu power window di tengah ini juga itu udah otomatis. Nah, jadi gampang untuk naikin dan turunin kaca, cuma tinggal sekali klik aja. Selain itu di pintu ini juga dikasih list silver dan juga handle chrome. Nah, sekarang untuk pindah ke belakang, untuk masuk ke belakang itu kita cuma tinggal angkat tuas ini ya. Ini enaknya itu one touch ya. Jadi nah, jadi cuma tinggal sekali angkat, dia langsung bisa naik. Langsung kita naik ke atas belakang. Oke, kita masuk ke dalam. Buset dah. Wah, ampun, berat banget badan gua. Turunin dulu ya. Oke, untuk duduk di belakang ini, untuk orang setinggi gua sih, menurut gua nggak nyaman ya. Sebentar, ini gua harus naikin dulu headrestnya. Oke, di sini headrestnya tuh ada 2 ya. Jadi pastinya sebenarnya kalau untuk ukuran setinggi gua, ini cuma cukup untuk 2 orang aja. Nah, terus kita lihat dari sisi headroomnya. Dari sisi headroom ini udah ngepres banget guys, udah ngepres banget. Jadi kayaknya kalau buat jalan jauh, orang setinggi gua nggak cocok untuk duduk di belakang ini. Tapi jangan sedih, soalnya ini dia punya kursi masih bisa recline. Nah, segini recline-nya sedikit banget ya. Oke, jadi kalau lu mau nyaman, lu agak mundur, harus agak mundur gini nih, biar kepala lu nggak mentok. Jadi walaupun di sini tuh udah cekung, di plafonnya udah cekung, tetap aja masih tuh ya, masih mentok. Jadi gua harus
agak-agak jaga image gitu kalau di belakang duduknya manis kayak orang Solo gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk legroomnya. Untuk legroomnya sendiri itu sebenarnya masih enak ya. Itu masih pas. Masih masih nggak mentok-mentok banget ya. Jadi masih terbilang nyaman, tapi kaki ini udah jarak antara paha dengan si kursi itu masih ngebentuk sudut, jadi agak tinggi. Jadi mau nggak mau lu pasti bakal ngerasain capek. Nah, jadi jok mobil Fortuner ini untuk yang baris ketiganya atau bagian belakang ini tuh dimensinya lebih kecil dibandingkan dengan jok yang bagian tengah. Nah, hal ini disebabkan karena di bagian belakang itu ada bagian yang agak cembung, itu adalah roda belakang, ya kan. Jadi mau nggak mau dia makan space dari si kursi jok bagian ketiga ini. Nah, tapi enaknya di bagian samping kanan sama kirinya itu disediain cup holder untuk penumpang belakang. Nah, jadi untuk yang di sebelah kiri itu dapat satu cup holder dan satu tempat itu space buat naruh HP ya. Dan yang di sebelah kanannya itu dapat satu cup holder aja. Nah, tapi enaknya di sini tuh ada bypass udara ya dari AC tengah ya. Nah, jadi bisa buat pendingin minuman juga. Nah, terus udah gitu di baris ketiga ini juga masih tetap dapat ventilasi AC individual yang kecepatannya itu ngikutin kecepatan ventilasi AC yang di bagian tengah ya. Nah, terus di bagian baris ketiga ini juga masih dapat handlebar di bagian kanan sama di bagian kirinya. Dan juga untuk di bagian di baris ketiga ini juga masih disediakan seat belt ya untuk masing-masing penumpangnya.